Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi teori konsumsi. Dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dimas Edriawan. Saya Jasmine Arifa. Saya Fatila. Saya Nadila Harapan. Saya Marcela Kemosyang. Dan langsung saja kita di sini akan menjelaskan tentang teori konsumsi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu teori. Adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan agar mencapai kepuasan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan faktor-faktor yang ada di teori konsumsi. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua selera, yang ketiga barang subsidi, yang keempat harga, yang kelima kepuasan, yang keenam faktor sosial, yang ketujuh ketersediaan barang, dan yang terakhir harapan ke depan. Yang pertama ada penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seseorang, akan semakin tinggi juga daya untuk beli suatu barang. Yang ketiga itu harga barang. Harga barang sangat berpengaruh untuk konsumsi. Jika semakin murah harga, maka akan semakin banyak peminat. Begitupun sebaliknya, jika harganya murah, maka akan sedikit yang mengkonsumsi. Yang ketiga itu ada harga barang. Harga barang ini sangat berpengaruh untuk keputusan konsumen. Contoh, semakin mahal harga satu barang, akan semakin sedikit peminatnya. Kemudian, begitupun sebaliknya, semakin murah, maka akan semakin banyak yang mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian yang keempat, ketersediaan barang. Semakin mudah barang tersebut didapat, konsumsi akan lebih besar. Yang kelima itu adalah kepuasan konsumen. Konsumen akan memaksimalkan kepuasannya. Yang keenam itu ada barang subsidi. Jika ada bantuan potongan harga, maka konsumsi akan meningkat. Yang ketujuh itu adalah harapan ke depan. Jika masyarakat memikirkan ekonomi di masa depan, maka konsumsi akan meningkat. Dan yang terakhir itu ada faktor sosial. Faktor sosial ini seperti keluarga, teman, lingkungan. Nah, faktor sosial ini sangat berpengaruh pada konsumsi. Asumsi dasar perilaku konsumen. Yang pertama, rasionalitas. Konsumen bertindak untuk memaksimalkan kepuasan ataupun utilitas. Kedua, referensi lengkap. Konsumen dapat membandingkan dan memilih antara semua kombinasi. Dan yang ketiga, referensi transitif. Jika konsumen lebih menyukai barang A daripada B dan B daripada C, maka konsumen juga lebih menyukai A daripada C. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasusnya. Misalnya ada anak kos yang memiliki 3 opsi makan siang dengan uang saku sebesar 20.000. Ia memiliki 3 pilihan makan siang. Yang pertama itu ada nasi padang seharga 20.000, dan yang pilihan kedua ada bakso seharga 15.000 dan nasi ayam seharga 10.000. Anak ini ingin memaksimalkan kepuasan perutnya, yaitu kenyang dan rasanya yang enak. Dengan uang 20.000, jika ia lapar sekali, ia bisa membeli nasi padang karena porsinya yang lebih besar. Dan jika ia ingin lebih hemat, ia bisa membeli nasi ayam yang seharga 10.000, dan uang 10.000-nya lagi ia bisa dapat membeli minuman. Menunjukkan perilaku rasional, yaitu memiliki opsi yang sesuai dengan kebutuhan ataupun tujuannya, yaitu kenyang dan hemat. Misalkan preferensi anak kos ini adalah menyukai nasi padang daripada bakso, dan ia juga menyukai bakso daripada nasi ayam, maka secara logis ia akan lebih menyukai nasi padang daripada nasi ayam. Ini memenuhi sifat transitif. Kesimpulannya adalah asumsi dasar perilaku konsumen terlihat dari cara anak kos ini mengambil keputusan. Ia bertindak rasional sesuai tujuannya, yaitu kenyang dan hemat, dan punya preferensi lengkap, dapat membandingkan semua opsinya, dan punya preferensi transitif, tidak ada kontradiksi dalam selera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam ilmu ekonomi.
Faktor produksi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada tanah atau sumber daya alam. Tanah meliputi lahan dan air, hutan, matahari, dan sumber daya alam lainnya. Sifatnya terbatas dan menjadi modal dasar dalam produksi, dan balas jasanya bisa menjadi sewa. Jadi, teori produksi dapat diartikan sebagai teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengubah input menjadi output dengan cara paling efisien, serta bagaimana hubungan antara tambahan input menjadi tambahan output yang dihasilkan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ilustrasi matematis. Fungsi produksi ini adanya suatu hubungan yang matematis, di mana antaranya input atau suatu faktor produksi, modal dan tenaga kerja, di mana ada juga output, yaitu hasil produksi barang atau jasa. Output ini juga dihasilkan fungsi kombinasi input dan teknologi yang dimana digunakan. Input dan output ini saling berpegangan atau ketergantungan yang sangat erat. Input ini juga segala untuk diolah dan dimana output itu hasil akhirnya dihasilkan setelah input diproses. Rumus ilustrasi matematis ini adalah secara umumnya Q sama dengan F, buka kurung X1, X2, X3, titik-titik Xn. Tutup kurung. Q ini adalah dimaksud dengan jumlah produk tersebut, dan untuk X1, X2 dan seterusnya itu termaksud jenis produknya tersebut. F ini adalah melambangkan suatu fungsi atau hubungan matematis yang dimana menggambarkan input-input itu saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu output. Ini kurva untuk ilustrasi matematis. Di sini saya ingin menjelaskan tingkat kepuasan. Analisis preferensi saya terhadap buah alpukat dan buah mangga. Saya akan memiliki tingkat kepuasan yang sama jika mengkonsumsi 4 alpukat, 2 mangga, atau bisa jadi 2 alpukat, 4 mangga, yang keduanya berada pada kurva diferen yang sama. Ini menunjukkan bagaimana konsumen dapat menggantikan satu barang dengan barang yang lain untuk mempertahankan tingkat kepuasannya yang konstan, yang dijelaskan oleh kurva indiferen yang miring ke bawah dan berbentuk cembung. Materi kedua dalam teori produksi adalah TP atau total produk, AP atau marginal produk, dan AP atau produk rata-rata, dan juga hukum hasil tambahan semakin berkurang. Yang dimana definisi dari antara mereka semua adalah TP atau TP yang berarti jumlah total output yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah input. Dan yang kedua, MP tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input variabel. Dan yang ketiga, TP total output dibagi menjadi jumlah input variabel. Terus, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang berarti sebuah fenomena yang menyatakan bahwa penambahan input variabel secara terus-menerus, sementara faktor lain akan menghasilkan tambahan output yang semakin lama semakin kecil setelah titik tertentu. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus dari TP, MP, dan AP. Di samping saya ada sebuah tabel yang menunjukkan di mana seorang petani memiliki 1 hektar tanah sawah atau faktor tetap. Ia menambah jumlah pupuk atau faktor opsional. Lalu, dari hasil analisis yang kami dapatkan adalah TP atau total hasil panen meningkat cepat pada awal penambahan pupuk. Lalu, hasil setelah titik tertentu, hasil bertambah semakin berkurang. Dan juga MP, produktivitas marginal, naik sampai dosis pupuk opsional 30 kilo, MP tertinggi 500. Lalu menurun AP atau produktivitas rata-rata, yang dimana juga mencapai puncaknya di sekitar 30 kg pupuk lalu menurun. Jika pupuk terlalu banyak, tanah akan jadi jenuh, tanaman malah akan bisa rusak, dan MP akan turun menjadi negatif. Itu adalah contoh kurva dari hasil studi kasus yang kami lakukan, atau kami akan menggunakan studi kasus ini sebagai contoh untuk kurva, yang dimana kurva TP, MP, dan AP. TP atau total produk naik terus lalu melambat akhirnya menurun. Yang kedua, MP atau marginal produk yang dimana naik di awal lalu turun, bahkan bisa negatif jika nilainya semakin menurun. Lalu yang ketiga, AP atau produk rata-rata yang dimana naik sampai titik opsional kemudian akan menurun. Sekian video penjelasan dari kami akhiri dengan pantun bibir dikelum dikunyah-kunyah. Ya, itulah dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.